Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul di webinar pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kami panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, kepada pembicara webinar, Ibu Ani Nuraini, SPD MPD, yang terhormat, Koordinator Program Studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ibu Eka Andriani, SKM MSI, yang terhormat para panitia webinar, dan yang terhormat seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fortuna. Saya selaku MC pada webinar hari ini, yang akan menuntun jalannya acara webinar sampai dengan selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan tata tertib webinar. Untuk panitia bisa di-share screen tata tertibnya. Yang pertama, untuk para peserta, jika terdapat kendala, silakan menghubungi narahubung yang ada pada grup WhatsApp. Yang kedua, display nama menggunakan nama lengkap. Yang ketiga, seluruh peserta diwajibkan mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia sesudah masuk materi pembicaraan. Yang keempat, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon tanpa izin dari operator. Peserta diperkenankan menyalakan kamera selama webinar berlangsung dan menjaga kaidah kesopanan. Yang kelima, peserta yang ingin bertanya dapat mengirim pertanyaan melalui kolom chat pada Zoom Meeting. Yang keenam, seluruh peserta yang ada di Zoom Meeting diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai dan tertib. Dan yang ketujuh, peserta diwajibkan screenshot atau foto tampilan layar materi webinar sebagai bukti bahwa Anda mengikuti webinar. Selanjutnya, ada pula susunan acara pada webinar hari ini. Yang pertama itu pembukaan webinar. Yang kedua adalah sambutan dari Ketua Program Studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan USIKA. Dan selanjutnya ada sesi dokumentasi. Selanjutnya ada pembacaan CV moderator oleh MC. Selanjutnya ada pembacaan kurikulum kriteria atau CV oleh pembaca oleh moderator. Selanjutnya ada penyampaian materi oleh pembicara. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Lalu ada pemaparan kesimpulan materi. Lalu ada penampilan beberapa video TikTok output kegiatan KKR, dan terakhir adalah penutupan. Untuk itu, acara yang pertama adalah yaitu pembukaan sambutan dari Koordinator Program Studi S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang kepada Ibu Eka Andriani, SKM MSI, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bisa didengar? Dengar, Ibu. Terdengar tidak suaranya? Ibu. Masuk aja. Halo, apa suaranya masuk? Oh iya. Ada Ibu suaranya. Oke. Untuk kegiatan KKN, untuk KKN kali ini kita akan memilih tema mengenai manfaat
dari bahan pangan lokal, ada ceker dan juga daun kelor untuk peningkatan kandungan gizi pada produk pangan. Nah, di sini sudah hadir untuk narasumber ada Ibu Ani Nuraini. Ibu Ani Nuraini sudah hadir. Selamat pagi Bu Eka, sehat? Bu Eka. Oke, untuk Ibu Ani Nuraini, dan selamat datang. Mudah-mudahan untuk webinar yang kali ini bisa menambah info, pengetahuan, dan wawasan kita semua mengenai produk pangan lokal, terutama ceker maupun kelor, yang meskipun harganya rendah, mulai pembicaranya kurang energi. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta webinar dimohon untuk menyalakan kameranya dan kepada panitia untuk bisa mendokumentasikannya. Baik, untuk seluruh peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Nantinya sudah siap. Ini kita ada 3 slide ya. Ini untuk yang slide pertama dulu. Oke. Aba-aba ya. 1, 2, Baik, slide kedua. Baik, slide kedua. 1, 2, Oke, slide ketiga. 1, 2, Baik, sudah selesai. Kembali ke MC. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah mendokumentasikannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari moderator. Pada panitia, apakah bisa di-share screen? Baik. Nama Ratih Kurniasari, SGZ MGZ, alamat email ratih.kurniasari@fkas.usika.ac.id. Riwayat pendidikan, S1 jurusan Ilmu Gizi di Universitas Diponegoro Semarang, S2 jurusan Ilmu Gizi di Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat pekerjaan yaitu dosen S1 Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nirlangga Karawang. Publikasi karya ilmiah tahun 2020 dengan judul penelitian Pendidikan Gizi menggunakan media doktrin edutainment terhadap pengetahuan gizi seimbangan anak sekolah dasar.
Penerbit atau jurnal itu Jurnal Gizi dan Kuliner. Tahun 2020, judul penelitian pemberian makan bayi dan anak atau PMBA pada masa pandemi COVID-19. Penerbit atau jurnal Abdimas Kesehatan Tasikmalaya. Tahun 2019, dengan judul penelitian Sosialisasi Pedoman Gizi Seimbang dan Metode Nutri Edutainment di SDN Karawang Wetan 1 dan SDN Palumbon Sari. Dengan penerbit atau jurnal itu Jurnal Abdimas Kesehatan Tasikmalaya. Baik, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Ratih Kurniasari, waktu dan tempat dipersilakan. Tes, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kepada Ibu Nuraini, baru pertama jumpa ini. Iya, Mohon maaf iya. jika nanti ada suara-suara karena lagi di kampus, lagi sekaligus praktikum. Iya, Ibu nggak apa-apa. Selamat datang Sehat, Bu. juga. Alhamdulillah Ibu Ani. Selamat datang kepada para seluruh peserta dan terima kasih kepada panitia yang sudah mengamanahkan kepada saya untuk memoderatori acara webinar hari ini. Sebelum kita mendengar pemaparan dari Ibu Ani, izinkan saya untuk membacakan CV beliau ya. Bisa di-share screen. Baik. Ibu Ani Nuraini, ini berikut alamat email jika nanti karena keterbatasan waktu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, boleh ya Ibu ya melalui email? Boleh, dengan senang hati, Bu. Iya, siap. Baik, terima kasih sekali. Beliau menempuh pendidikan pertama di D3 jurusan Manajemen Usaha Boga IPB, melanjutkan S1 jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga UNJ, lalu mengambil magister ya jurusan Administrasi Pendidikan di Universitas Papua. Berikut adalah sedikit mungkin nih pengalaman penelitian yang sudah banyak Ibu Ani lakukan. Yang terakhir di 2020 ini adalah pemanfaatan daun kelor dan kembang kol dalam pembuatan mie ramen. Di tahun yang sama melakukan penelitian dengan judul pengaruh penambahan tepung ceker ayam dalam pembuatan chiffon cake ditinjau dari kandungan gizi dan daya terima konsumen. Dan di tahun 2019 ada modifikasi snack untuk ibu hamil. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu Ani, saya persilahkan waktu dan Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatannya kepada Ibu Ratih Kurniasari, SGZM Gizi. Betul ya Bu ya, kita alhamdulillah dipertemukan kembali. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Koordinator Program Studi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ibu Eka Andriani SKM MSI. Di sini beliau alhamdulillah sahabat saya yang memberikan kesempatan saya untuk kita di sini sharing ya Bu ya, mungkin gitu. Saya sangat yakin sekali dari mahasiswa Singapura Bangsa lebih banyak mendalami atau mengkaji terkait kandungan gizi dari bahan pangan. Mungkin nanti saya izinkan untuk lebih banyak membahas terkait pengembangan produk dan perkembangan kuliner, lalu pemanfaatan pangan lokal di sini karena fokusnya itu adalah pemanfaatan ceker dan daun kelor, seperti itu mungkin. Ibu Ratih, izin saya untuk share screen. Baik. Sebelumnya ya, suara saya terdengar ya Ibu? Terdengar dengan jelas. Baik, alhamdulillah. Izin share screen terlebih dahulu. Punten, mungkin Mas Rio Putra. Kita rebutan share screen ternyata. Mau di-share screen dari Ibu Ani saja? Dari saya boleh Bu? Oh, boleh. Mohon panitia Mas biar Rio, punten. Ya, share screen-nya dari saya aja. Biar nggak usah, maksudnya gini Bu Ratih, punten, biar tidak usah next gitu. Ya, jadi baik. ya punten. Ya. Sudah bisa belum coba Ibu? Sudah Bu. Tadi alhamdulillah dibantu dijadikan co-host.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini, alhamdulillah, tadi seperti yang Ibu Rati sampaikan, mungkin saya adalah staf dosen dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kebetulan saya prodinya itu di Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, seperti itu. Jadi kalau di Universitas Singapura Bangsa mungkin nanti lebih banyak mengkaji terkait ilmu gizi, lalu dikaitkan dengan pengolahan makanan. Kalau di kami lebih banyak mengolah makanannya yang dikaitkan dengan ilmu gizinya. Jadi kita saling melengkapi ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu nanti ke depannya ada kolaborasi yang menuju ke arah sana. Amin. Amin. Ya, di sini saya akan mencoba untuk membawa materi mengenai pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kandungan gizi pada produk gitu ya. Nanti materi yang akan saya bahas di sini mengenai pangan lokal itu apa. Jadi karena ada pangan lokal, ada pangan fungsional, lalu perkembangan kuliner ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Gizi itu pasti selalu berkaitan dengan kuliner gitu. Gizi nggak bisa berdiri sendiri, dan kuliner juga untuk saat ini itu tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi kedua keilmuan ini saling melengkapi seperti itu. Jadi perkembangan kuliner saat ini tuh seperti apa sih, arahnya kemana gitu. Mungkin nanti akan kita bahas bersama-sama. Lalu karena di sini mengangkat terkait ceker dan daun kelor, ini terus terang Bu, saya melakukan beberapa kali percobaan ya untuk pemanfaatan tepung ceker, karena seperti yang tadi disebutkan, mungkin kalau ceker ini bahan pangan yang memang rendah sekali ya Bu ya untuk harganya gitu, tapi bagaimana sih caranya kita memanfaatkan gitu ya dari ceker ayam yang modifikasinya juga kurang ya. Kalau di daerah saya ceker ayam itu paling banyak diproduksi menjadi sup ceker, lalu seblak ya Bu ya, nih makanannya mahasiswa seblak gitu ya, seblak ceker gitu ya, pokoknya mie ayam ceker gitu ya. Tapi untuk ceker ini sendiri harganya memang tidak bisa mendobrak gitu. Nah, di tahun 2020 saya mencoba untuk melakukan penelitian terkait ceker ini dibuat menjadi chiffon cake Ibu, di mana chiffon penggunaan ceker pada pembuatan chiffon cake itu 50% dengan tepung terigu gitu. Jadi ternyata saya dapat menyimpulkan bahwa untuk penambahan tepung ceker dalam proses pembuatan cake ini juga tidak akan tidak terlalu berpengaruh terhadap tekstur yang didapatkan seperti itu. Tapi kita mendapatkan manfaat yang lebih gitu, di mana di dalam ceker itu banyak sekali kandungan gizi yang terdapat di ceker tersebut, karena memang saya membuat tepung ceker itu berserta tulang-tulangnya seperti itu. Lalu juga daun kelor. Nah, daun kelor juga sama. Kalau di daerah perkampungan mungkin daun kelor ini banyak orang hati-hati untuk makannya ya Bu ya, mitos gitu ya. Tapi ternyata di dalam daun kelor ini juga banyak sekali khasiat yang bermanfaat oleh tubuh ya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu adalah pemanfaatan pangan lokal seperti ceker, daun kelor itu untuk dibuat menjadi produk seperti apa. Seperti itu mungkin nanti yang akan kita bahas, nggak lama-lama ya Bu ya, kita ngobrol santai saja. Nah, di sini kalau ini mungkin saya hanya sedikit mengulas kembali ya terkait pangan, apalagi gizi, jurusan gizi pasti sudah menggali lebih dalam terkait pangan gitu ya. Tapi sebelum masuk ke pangan lokal, tidak salah kalau kita sedikit mereview sedikit. Jadi kalau pangan itu adalah sumber dari hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang diolah maupun tidak diolah ya, yang diperuntukkan digunakan untuk membuat makanan dan minuman ya yang dapat dikonsumsi oleh manusia sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pangan nabati, ada pangan hewani gitu ya. Pangan nabati misalnya bisa berasal dari buah-buahan, serealia, umbi-umbian dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk pangan hewani itu bisa berupa dari ikan, daging dan lain sebagainya. Nah, kita bicara tentang pangan lokal gitu ya. Pangan lokal itu merupakan pangan yang telah lama diproduksi dan dikembangkan serta dikonsumsi oleh
daerah tertentu ya, di suatu di satu daerah tertentu gitu ya. Nah, di mana pangan lokal ini biasanya bahan bakunya itu berasal dari daerah tersebut gitu ya, di mana dengan menggunakan teknologi yang ada dari daerah tersebut. Kalau dulu pangan lokal ini memang jarang sekali kita manfaatkan gitu ya, karena itu dengan segala keterbatasan. Tapi saat ini sejalan dengan program pemerintah juga sekarang sudah merambah ke perdesaan gitu ya, di mana untuk meningkatkan UMKM dengan memanfaatkan pangan lokal dan lain sebagainya, didukung oleh teknologi yang lebih modern gitu ya. Insya Allah pangan lokal yang ada di daerah tertinggal mungkin bisa kita kembangkan seperti itu, apalagi ditambah dengan program dari bidang pendidikan gitu ya Bu ya, seperti dosen mengabdi gitu ya. Nah, kita masuk ke pelosok-pelosok ya, mungkin Bu Ratih juga mengalami ya Bu ya, jadi masuk ke pelosok gitu untuk memberikan sedikit gambaran dan wawasan kepada masyarakat setempat bahwa mencoba untuk memanfaatkan pangan lokal yang tadinya memiliki daya jual yang rendah gitu, bagaimana membuat suatu produk atau mempromosikan pangan lokal tersebut sesuai dengan teknologi yang sekarang gitu, seperti itu mungkin. Nah, lalu kalau misalnya dari FAO ya, jadi kalau yang namanya pangan lokal itu katanya ya, jadi pangan yang diproduksi, dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau setempat. Cirinya ya, yang namanya pangan lokal itu terjadi interaksi yang intensif antara produsen dan konsumen, baik itu terjadi di kebun ataupun di pasar tani ya, atau dikenal dengan local farmer market ya, dan petani dengan pembeli saling mengenal dengan baik ya. Jadi kalau ada istilah tak kenal maka tak sayang, kalau untuk program yang sekarang pangan lokal itu bagaimana kita mau memasarkan kepada konsumen atau pasar luas kalau kita tidak menggali apa sih yang dimaksud dengan kelor gitu. Ya, kalau dulu kelor itu hanya dipakai untuk, mohon maaf kalau bahasa saya ngepret gitu ya, untuk membuang apa gitu ya. Nah, atau misalnya hanya dibuat sayur gitu. Tapi kalau sekarang kelor itu malah dicari-cari oleh orang gitu. Kadang saya membuat tepung kelor pun itu agak sedikit kesulitan karena memang orang lebih banyak sekarang dibuat menjadi produk-produk yang memang lebih menarik seperti itu dibandingkan dengan hanya dibuat sayur saja. Nah, ini adalah suatu usaha yang memang sangat baik gitu ya, memperkenalkan kepada masyarakat luar bahwa ini loh kelor. Nah, kalau sekarang juga ada misalnya selain kelor ya, kalau kita kelor ini yang menarik juga ada bunga telang misalnya. Bunga telang juga kalau dilihat bunganya memang cantik gitu ya, perpaduan warna serta bentuk, apalagi kalau di plating diletakkan pada satu hidangan. Tapi ternyata di dalam bunga telang ini juga banyak manfaat yang dapat kita gali gitu ya, seperti itu. Selain menghasilkan warna yang cantik. Nah, atau misalnya kalau di ini lagi ada daun baluntas gitu ya Bu ya. Daun baluntas kalau zaman dulu mungkin Bu Ratih di bawah saya nih. Kalau zaman dulu waktu pas saya daun baluntas ini sering dijadikan lalapan gitu ya untuk kesehatan wanita dan lain-lain gitu. Kalau di perkampungan daun baluntas ini kadang suka ditebang gitu. Sayang ya, seperti itu. Jadi ini adalah peran kita ya, peran kita itu untuk menggali pangan lokal yang ada sehingga masyarakat tahu dan paham ini loh sebenarnya gitu, pangan lokal itu memang lebih banyak khasiatnya dibandingkan dengan kita mendatangkan sayuran dari luar negeri seperti itu. Nah, kalau di Amerika Serikat katanya pangan lokal dikaitkan dengan jarak dari produsen dan konsumen katanya. Jadi kalau di Amerika katanya yang lokal itu yang lebih dekat lah, seperti lebih mudah dijangkau ya, food quality and safety quality serta dampak terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ya memang lagi-lagi kalau misalnya pangan lokal itu dianggap ya memang ramah lingkungan gitu, karena memang mudah didapat dan lain sebagainya seperti itu.
Mungkin di sini tidak akan terlalu panjang saya berbicara. Nah, yang berikutnya, Ibu Ratih punten kalau nanti waktunya sudah habis, tolong diingatkan. Ya, Ya, Bu. ya. Lalu yang berikutnya peran pangan lokal. Peran pangan lokal di sini saya mencoba untuk membuat 4 pengelompokan. Ya, yang pertama sebagai sumber keragaman bahan pangan. Ya, untuk ketercapaian ketahanan pangan gizi dan keluarga. Ya, jadi seperti tadi si daun kelor gitu ya, daun kelor ini kan menambah keragaman dari bahan pangan ya, dengan tujuan untuk ketahanan pangan yang bergizi seperti itu, daripada kita misalnya mengkonsumsi sayuran-sayuran frozen gitu ya, lebih baik yang yang alami seperti itu. Lalu yang berikutnya, berbagai jenis makanan lokal yang merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal, meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Lagi-lagi pokoknya kita dari pangan lokal ini membuat makanan tersebut menjadi bergizi. Saya sepertinya belum share screen. Nah, gini. Mohon maaf. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, pangan lokal dapat dijadikan pengaman atau menjaga pasokan pangan bagi keluarga petani, terjadi guncangan atau shock terhadap ketersediaan pangan. Jadi mungkin di masa pandemik gitu ya, saya juga terutama pada awal-awal pandemik saya mengalami kepanikan ya, orang banyak yang belanja panik buying ya, seperti itu. Kalau saya alhamdulillah dengan dengan sedikit pengetahuan gitu, saya mencoba untuk memanfaatkan tanaman di halaman, misalnya ada daun singkong dibuat menjadi berbagai macam hidangan ya, tidak hanya dibuat menjadi gulai singkong saja, tapi dibuat menjadi rolade singkong gitu ya. Jadi yang memanfaatkan tanaman-tanaman yang memang ada di sekitar rumah seperti itu mungkin. Jadi kita masih memiliki stok ya untuk ketersediaan makanan di rumah. Lalu yang berikutnya adalah usaha pangan lokal berpotensi sebagai pencipta kesempatan kerja dan tambahan pendapatan rumah tangga. Nah, di sini untuk pangan lokal sendiri kemarin memang saya melakukan sedikit kelapang ya terkait potensi yang ada di daerah Cibanteng Udik gitu ya, Cibanteng Udik di daerah Dramaga di Bogor, kebetulan karena saya tempat tinggalnya di Bogor. Nah, sangat sayang sekali mereka memiliki sumber daya hasil olahan singkong itu memang sangat banyak sekali gitu ya, berlimpah untuk hasilnya. Nah, tapi memang yang disayangkan oleh saya pribadi itu adalah mereka tidak memanfaatkan singkong tersebut dibuat menjadi produk-produk yang menarik. Misalnya mereka hanya membuat produk singkong itu hanya sebatas membuat keripik singkong gitu ya. Nah, karena di sini memang pengetahuan mereka terkait modifikasi produk untuk makanan-makanan yang sedang tren atau kekinian itu memang sangat minim gitu. Nah, di situ saya mencoba untuk memberikan sedikit diskusi ya dengan masyarakat setempat di KWT-nya, itu bagaimana memanfaatkan si singkong ini dibuat menjadi produk puff pastry. Nah, gitu ya. Jadi saya mencoba untuk membuat kasapa strip pastry. Jadi singkong itu kan kalau dibuat keripik 1 kilonya nggak lebih dari 20.000 gitu ya. Nah, tapi kalau dibuat menjadi kasapa, di mana pada saat membuat puff pastry ini saya menggunakan 100% tepung singkong atau yang kita kenal dengan mocaf gitu. Jadi pada saat pembuatan kasapa pastry itu tidak bermasalah kalau misalnya kita menggunakan 100% tepung singkong gitu. Beda dengan kalau misalnya kita membuat Danish pastry. Kalau Danish pastry kan memang kita menggunakan gluten di sana untuk tekstur yang didapat. Tapi kalau kasapa strip pastry ini, namanya kasapa strip pastry pada saat itu, nah ini mencoba untuk membuat suatu produk olahan berbahan dasar singkong ya, itu dibuat menjadi produk yang kekinian yang disukai oleh konsumen dengan harga jual satu toplesnya itu ya bisa lebih dari 40.000 gitu ya, dibandingkan dengan 1 kilo keripik singkong gitu ya. Kemasannya pada saat itu 230 gram
gitu. Jadi 230 gram 40.000 gitu ya. Jadi kemarin ada pendampingan terkait pembuatan cassava pastry, hanya memang lagi-lagi ya di sini keterbatasan peralatan gitu ya, karena standarnya rumah tangga gitu. Mungkin nanti juga harapannya ke depannya mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan produk tersebut gitu. Ini sebagai gambaran saja bahwa ternyata pangan lokal itu juga dapat membuka lapangan pekerjaan serta pendapatan bagi ibu rumah tangga di sana gitu ya. Atau misalnya ketika memanfaatkan sayuran seperti kelor misalnya di salah satu daerah, ini juga mungkin yang sedang dilakukan saya dengan Bu Eka gitu ya, terkait pembuatan cookies kelor misalnya ya. Nah, untuk cookies kelor ini saya mencoba melakukan uji coba gitu ya. Kalau untuk sifon, kalau dibuat produk gitu ya sifon, ternyata si ceker ini masuk kalau diberikan rempah. Tapi kalau dibuat cookies itu ternyata dengan cookies rempah itu rasanya jadi aneh gitu. Jadi makanya saya mencoba menambahkan pada saat itu coklat ya. Jadi cookies coklat ada aroma kelor ya. Kelor itu mirip sedikit dengan green tea ditambahkan dengan tepung ceker. Nah, itu rasanya enak katanya gitu ya, dan ternyata memang enak, mungkin belum sampai ke Karawang ya. Seperti itu, nanti mudah-mudahan segera gitu. Nah, di sini mungkin itu sedikit Bu Ratih terkait pangan. Kalau sekarang mungkin ini perkembangan kuliner. Kalau saya berbicara tentang kuliner itu mengasihkan Bu gitu ya, nggak pernah bosan gitu. Makanya cita-cita saya untuk memiliki berat badan ideal itu agak sulit gitu. Ya karena memang kita sebagai dosen pengolahan gitu ya, sebagai dosen pengolahan di mana satu kelas itu ada 10 kelompok ya, ada 10 kelompok di mana kita harus nyicip ya Bu Diah ya. Jadi pokoknya subur-subur deh ya kalau misalnya dosen pengolahan itu, karena memang harus nyicip. Selain itu juga dalam satu hari misalnya ada 2 kelas praktikum, berarti kan ada 12 suapan minimal loh Bu gitu ya. Kalau enak pasti nambah gitu ya. Atau ini untuk ibu aja deh gitu ya. Kalau seperti itu, itulah nikmatnya kita untuk explore terus di pengolahan gitu. Jadi saya kalau bicara tentang kuliner, wah langsung kepala saya itu, hanya saya belum sempat nih main ke Karawang gitu ya. Ingin kuliner di Karawang apa nih yang menarik seperti itu ya. Kalau di Bogor, di Bandung gitu ya, yang ini wah langsung sampai ke ujung tempat terkecil pun tahu tempat bakso yang enak di mana, tempat makanan yang enak di mana gitu ya Bu ya. Ini adalah jiwanya kita mungkin ya, mbak-mbak di sini juga wanita seperti itu biasanya. Nah, kalau zaman dulu ya, jadi kalau kita bicara tentang menu ya, sebetulnya kita melihat masyarakat kita itu mudah sekali untuk kita giring ya. Misalnya lagi musim flu babi, atau bisa lagi musim flu burung, atau yang kemarin yang baru deh lagi COVID gitu ya. Nah, berbagai macam makanan, berbagai macam minuman yang memang untuk mencegah atau menghindari COVID ini bermunculan. Ya, dihitung oleh tangan saya itu lebih dari 10 produk. Yang tadinya minuman rempah itu nggak dilirik. Karena ada COVID, jahe mahal, sereh mahal, pokoknya semuanya mahal gitu. Ya, minuman yang tadinya gitu ya dijual 1 botol 10.000 itu susahnya minta ampun. Tapi dengan adanya COVID gitu ya, jadi bagi kita mungkin agak sedikit musibah ya, tapi kalau orang kreatif itu akan memanfaatkan kesempatan ini membuat berbagai macam produk gitu ya. Jadi makanya sekarang bermunculan sekali menu-menu atau makan-makanan yang dikaitkan dengan wabah atau pandemi ya. Zaman flu burung gitu, nggak boleh pokoknya makan ayam, kasihan ya peternak ayam gitu. Gimana caranya nih, kan mereka berusaha gitu. Yang penting kita sebagai akademisi ya, baik mahasiswa di sini kan lebih lebih kritis gitu ya.
selagi kita bisa atau selagi kita paham sebetulnya yang harus kita hindari itu yang seperti apa, seperti misalnya burung ayam misalnya. Nah, itu asal pengolahannya tepat gitu ya, ini pemilihan mulai dari pemilihan, pengolahan sampai penyajiannya tepat, aman, insya Allah kan seperti itu. Ya itulah pokoknya. Jadi revisi menu itu bisa dikaitkan dengan pandemik, seperti itu maksud saya. Lalu yang berikutnya adalah kalau perkembangan kuliner itu zaman pandemik seperti ini, alhamdulillahnya banyak sekali restoran atau tempat makan tanpa pelang nama gitu. Mereka membuat brand ya makanannya itu melalui digital marketing gitu ya. Jadi kadang saya suka lihat saya bingung sendiri gitu. Di dekat rumah orang tua saya dulu misalnya di satu tempat gitu ya, kalau disebutin di Bantar Kemang juga mungkin di sini peserta di sini agak kebingungan karena memang prioritas sebagian besar itu kan di Karawang ya. Ya jadi di dekat rumah orang tua saya dulu saya nggak tahu bahwa di situ tuh ada tempat mohon maaf kalau saya sebutkan di Gojek itu ada dessert box gitu ya, dessert box. Oh, ternyata itu mah di dekat misalnya di dekat rumah ini gitu ya, tapi kok nggak kelihatan jualan ya gitu. Yang ada paling hanya pengendara ojek online ya yang mengambil pesanan kepada tamu gitu. Oh, saya baru tahu ternyata di situ gitu ya. Jadi ketika saya hubungi tante ya ternyata bikin ini. Iya nih tante semasa pandemik gitu ya. Ini ada hikmahnya gitu ya. Jadi buka usaha gitu. Ya ternyata luar biasa gitu ya. Dengan pandemik ini juga pemesanan secara online itu sangat banyak ya seperti itu. Jadi sama saya juga gitu ya karena tukang jajan gitu ya, asal saldonya cukup ya pasti nggak mau repot gitu, ya udahlah kita online aja ya Bu ya gitu ya. Jadi manja tapi Bu Ratih ya. Jadi kalau misalnya kita kebetulan lagi WFO gitu di kantor kerja gitu ya. Kalau dulu kan harus ke kantin jauh gitu ya. Kalau sekarang enggak, udahlah ojek aja gitu. Nanti pas satpam ya udah gitu kan. Tahu-tahu udah ada di depan di meja gitu kan. Seperti ini adalah tapi yang memang membuat kita malas seperti itu ya. Kita harus ambil positifnya gitu ya, tapi kan kita ada lapangan usaha untuk orang-orang tertentu juga. Lalu yang berikutnya meningkatkan penggunaan layanan mandiri dengan pemanfaatan kios teknologi. Nah di sini juga kalau yang saya lihat gitu ya, ada GoFood, ada GrabFood. Nah kalau sekarang ada ShopeeFood lagi ya. Setahu saya kalau Shopee itu beli baju gitu ya, tapi ternyata ShopeeFood ada gitu ya. Nah atau ada mungkin yang lain, ada lagi yang saya nggak tahu gitu. Kalau saya hanya adanya Shopee, Grab, Ojek kan gitu ya, Gojek kan gitu ya, itu aja. Tapi yang semuanya melayani tentang makanan, lebih fokus pada kesehatan. Nah ini kalau saya lebih menekankan pada poin keempat, terutama untuk mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa, Prodi Gizi gitu ya. Ini lebih fokus pada kesehatan. Sekarang itu memang lagi musim makanan healthy food gitu ya, healthy food. Sudah mulai banyak orang yang memang membuka usaha makanan berupa catering itu yang dikaitkan dengan kesehatan seperti itu. Ya, jadi ada penyedia catering yang memang khusus untuk penderita diet gitu ya. Sekarang sudah ada alhamdulillah alumni kami juga ada 2 orang yang memang menekuni bidang ini, tapi dia nggak sendiri, dia menggait juga tentang dengan ahli gizinya gitu, karena memang kita harus ketahui bahwa kalau misalnya menyiapkan makanan untuk orang sehat sama orang sakit itu lebih gampang menyiapkan makanan untuk orang sehat. Orang sehat asal kerasa garam gitu ya, manisnya kerasa, asinnya kerasa, penampilannya cantik, udah cukup. Tapi kalau orang sakit, ya ini kan nanti mungkin mahasiswa Unsika nanti sasarannya itu adalah pasien ya. Pasien itu di mana dia tidak memiliki selera makan yang baik. Nah, ini adalah fungsinya adik-adik semua ya untuk menggali ilmu di sini bagaimana cara belum lagi menghitung kebutuhan gizinya, belum lagi ngolahnya yang baik. Pokoknya ini komplit banget deh di sini. Ya, apalagi kalau misalnya bisa buka usaha catering, wah lebih top banget. Nah, tapi kalau sekarang di poin kelima ini adalah meningkatnya makanan etnik dan fusion food.
Nah, kalau fusion food ini saya seneng banget gitu ya. Jadi sekarang itu sudah apa namanya, budayanya itu sudah mulai berubah. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil, ketika kita dapat makanan di piring di hadapan kita itu ya selalu kita baca doa ya. Tapi kalau sekarang enggak, ada makanan di depan kita ya, foto mana? Foto dulu, langsung facing status. Ya, termasuk anak saya juga gitu. Tumben dak, kok nggak difoto, makanannya bagus loh gitu. Ya, jadi itulah yang memang yang terjadi gitu. Ya, sekarang itu orang lebih mementingkan terkait indahnya. Jadi sekarang ini rumah makan itu banyak. Ada warteg, ada restoran keluarga, ada kafe, ya banyak macamnya. Jadi tinggal sesuai dengan yang pertama kantong, ya, yang kedua tinggal sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang diinginkan itu adalah kenyang, jangan datang ke kafe, kecewa nanti. Udah lama, sedikit lagi. Spaghetti cuma 2 suap, udah habis. Mahal lagi, kantong yang sesuai dengan kantong, mahal lagi ya. Ya, tapi kalau misalnya ya kita menginginkan misalnya hanya untuk refreshing ya, kadang kita juga perlu refresh ya Bu ya. Kalau ibu-ibu paling refreshnya shopping. Nah misalnya saya ingin mendapatkan ketenangan ya, kafe itu sekarang lebih dengan suasana nyaman, makanannya enak gitu. Mau lama nggak apa-apa, atau misalnya Mbak nanti 2 jam lagi makanannya datang nggak apa-apa. Yang penting internet kenceng ya, tempat nyaman, instagramable dan lain-lain. Nah itu sekarang perkembangan kuliner itu sudah ada di poin kelima gitu ya. Jadi jangan misalnya Mas atau Mbak ya dalam keadaan lapar nih gitu, jam istirahat lapar, udahlah ke kafe karena ada kafe baru gitu ya. Kecewa nanti, lebih baik ya sudah saya juga kalau lapar misalnya udah ke warteg aja deh gitu ya, seperti itu, atau ke rumah makan Padang aman. Nah, ini perkembangan industri kuliner. Kalau dulu makanan itu masaknya klasik, digoreng, dikukus gitu ya. Resep dan jenis masakannya itu lebih fokus pada 1, porsinya banyak, 2, harganya murah, 3, rasanya enak. Kalau misalnya restoran membuka menyediakan hidangan porsi banyak, harga murah, rasa enak, laku zaman dulu. Terus lebih ke modern. Kalau modern lebih memperhatikan porsi, penampilannya dibuat lebih cantik, makanannya dikaitkan dengan makanan yang memperhatikan kesehatan. Terus yang berikutnya juga ada beberapa yang memang menggunakan herbal ya, yang segar, atau misalnya sebelumnya fusion itu banyak dijual ini jus kesehatan campuran antara seledri misalnya ya, lalu campuran buah dan sayuran dan lain sebagainya, itu yang modern. Kalau sekarang fusion, kalau fusion itu lebih ke kreativitas, ke inovasi. Kita lihat pasar, masyarakat itu inginnya yang seperti apa sih? Ya, sekarang masyarakat itu inginnya jadi menjual makanan itu include dengan tempat ya. Jarang kalau sekarang restoran atau kafe yang baru dibuka itu tempatnya nggak nyaman, jarang. Ya, banyaknya tempatnya yang nyaman, dibuat instagramable. Ya, posting, dikit-dikit posting gitu. Sampai di dekat rumah saya, ya Bu Ratih mungkin nanti sama Bu Eka juga belum pernah main nih ke rumah saya gitu. Di daerah Ciapus itu ternyata saya sendiri bingung. Itu plat B semuanya, dari Jakarta semuanya. Nah, mau pada kemana sih? Ternyata di sana memang saya harus ngantri ya ke tempat parkir aja 2 jam. Jadi di awal itu udah dikasih tahu, Bu, kalau mau makan di sini ngantrinya 2 jam gitu. Jadi mau parkirnya aja panjang gitu. Itu hanya menciptakan rumah makan yang bernuansa sawah gitu. Ini orang Jakarta emang udah nggak ada sawah ya gitu. Ya jadi ternyata memang terus makanannya juga, alat makannya juga dibuat menarik. Terus banyak spot-spot foto. Terus suasana sawah ya, jadi kayak gurame gitu. Tapi dia dibuat fusion, dibuat penataannya yang menarik gitu. Ya. Orang banyak karena tempatnya bagus, orang lupa
ya sama makannya. Kalau saya karena deket gitu, ya Allah 2 jam saya harus ngantri, ternyata cuma guramenya segini doang gitu kan. Ya kalau anak saya, bunda nggak kenyang, yuk. Jadi dari situ udah 2 jam nunggu, tetap ngajak ke rumah makan Padang gitu. Aku mendingan enak di sini katanya, kenyang ya gitu ya, harganya murah gitu ya. Tapi kalau di sana udah mahal. Jadi apa namanya, kita kembali lagi ke kebutuhan kita itu makan untuk apa, untuk kenyang atau untuk apa namanya, memanjakan penglihatan ya. Kalau orang Jakarta karena mereka mungkin ya di Jakarta nggak ada sawah gitu, jadi harga mahal, rasa itu semuanya ketutupin sama pemandangan mungkin ya gitu. Saya juga belum melakukan survei gitu, seperti hanya berpendapat seperti itu mungkin. Jadi ini adalah perkembangan industri kuliner dari klasik, modern, kalau sekarang sudah ke fusion ya, fusion cooking. Nah, ini adalah masuk ke ceker ayam. Ini tadi yang seperti di awal saya sampaikan, ceker kalau di sini juga kebetulan saya punya teman hidup yang memang nggak suka ceker. Jadi ketika saya masak ceker itu nggak pernah disiapkan di meja makan gitu. Apaan kayak ginian dimakan gitu ya gitu. Ceker ayam itu nggak pakai sepatu loh gitu. Terus kamu makan, terus kamu masak gitu. Ya iyalah, masa juga ceker ayam pakai sepatu, ayam pakai sepatu gitu ya. Terus ceker ayam ini juga harganya kalau kita lihat 1 kilo itu kan 20.000 ya, 20.000 dapat banyak gitu ya, harus diguntingin satu-satu kukunya gitu ya, walaupun kita hanya dipotong dengan menggunakan pisau saja gitu. Tapi memang tidak semua orang suka ceker ya, ada beberapa yang beranggapan bahwa ceker ini jijik gitu ya, makanan yang memang harusnya dibuang gitu ya. Tapi kita ketahui bahwa kalau zaman dulu berasumsi, kalau orang tua dulu ya, jangan terlalu banyak makan ceker nanti tulisannya jelek. Itu saya belum menemukan keterkaitan antara mengkonsumsi ceker dengan tulisan gitu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, makan ceker biar tulangnya kuat. Kalau itu ada, ya sudah ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan ke arah sana ya, dari kandungan gizi yang didapat. Kalau saya sangat yakin sekali di sini mahasiswa Unsika sudah paham terkait itu gitu. Jadi memang kita ketahui bahwa ceker ini memang sangat baik dan banyak manfaatnya untuk pertumbuhan gitu ya. Saya sangat disayangkan gitu. Makanya kenapa saya terbersit ya untuk memproduksi misalnya untuk memanfaatkan ceker dibuat menjadi tepung. Karena kalau dibuat menjadi sup ceker misalnya yang terkenal, itu hanya sedikit sekali yang terserap oleh tubuh. Ya, jadi di bagian sendinya itu kan nggak kemakan, tulangnya nggak kemakan, walaupun kita gigit gitu ya, kita isap-isap gitu ya, itu nggak akan semuanya terserap gitu. Jadi makanya saya coba untuk ceker ayam ini melakukan pembuatan tepung ceker ini melakukan dengan 2 perlakuan. Yang pertama itu adalah saya rebus terlebih dahulu si cekernya, lalu saya keringkan, ternyata banyak kandungan gizi yang memang tidak terserap ya di dalam tepung ceker tersebut. Yang kedua, saya melakukan pengeringan tersebut dari ceker segar ya, lalu saya marinate saja, lalu saya keringkan dengan menggunakan oven. Nah, ternyata dengan cara ini walaupun pengeringannya lebih lama dan pada saat proses penghancuran atau penggilingannya agak sedikit sulit, tapi ternyata kandungan gizi yang terdapat di dalam ceker tersebut banyak yang masih atau misalnya lengkap lah seperti itu ya. Lalu di sini manfaat ceker. Kalau di sini manfaat ceker itu memperbaiki sistem kekebalan tubuh ya, mengandung mineral, kalsium, magnesium, kalium, fosfor. Ya, di sini juga mendukung sirkulasi darah yang sehat, meningkatkan kepadatan serta kesehatan tulang ya, menjaga kerja kesehatan saraf, jantung dan pencernaan. Jadi dengan mengkonsumsi ceker ya di sini dapat memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Yang berikutnya mengandung banyak kolagen. Nah, di sini ya apalagi kalau misalnya kita dari kecil gitu ya. Kolagen itu ternyata juga terdapat di dalam ceker. Makanya kenapa? Ya. Halo? Jadi untuk kolagen gitu ya. Ketika punten tadi ada yang masuk suaranya, ketika kita merebus ceker gitu ya,
ketika didinginkan gitu ya ada sedikit apa namanya endapan ya seperti itu. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan luka ya karena terdapat albumin, lalu menjaga kesehatan gigi dan gusi, lalu yang kelima itu adalah menjaga kesehatan tulang ya karena terdapat kalsium, protein ya. Daun kelor. Nah, ini kalau yang dikenal daun kelor itu untuk apa namanya? Membuang roh jahat katanya ya seperti itu. Tapi saya sih apa namanya belum ada penelitian yang memang mengarah ke sana gitu. Jadi saya selama ini masih mempercayai bahwa daun kelor itu memang sangat baik sekali manfaatnya. Sebetulnya untuk daun kelor ini juga saya sudah melakukan penelitian terkait pembuatan apa namanya nastar. Nah, untuk nastar daun kelor ini ternyata hasilnya itu dia mirip dengan green tea, Ibu. Jadi green tea terus nanti jadi rasanya ya mirip green tea padahal itu adalah kelor gitu. Lalu ada sensasi yang kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi nastar itu adalah selain nanas ya seperti itu. Jadi itu ada beberapa apa namanya? Karena saya prinsip itu senang bermain dengan tepung, Bu. Ya gitu, jadi nyoba-nyoba ini gitu. Yang lagi tren, kalau yang kemarin misalnya yang lagi ramai juga tentang labu parang ya Bu ya, Bu Rati, labu parang gitu. Labu parang dibuat apa ya gitu. Labu parang nggak hanya dikolak aja loh gitu ya. Labu parang bisa dibuat cake, bisa dibuat macam-macam lah pokoknya gitu. Itu jadi kelor merupakan apa nama ilmiahnya adalah Moringa oleifera ya yang tumbuh di daerah tropis ya memiliki kandungan gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, zat besi, vitamin ya dan tinggi antioksidan. Nah, di sini untuk penamaan kelor sendiri kalau di Jawa, Bali, Sunda gitu ya, Lampung kelor. Kalau di Madura maronggih katanya, kalau di Flores molton ya, moltong itu sama dengan kelor gitu, hanya penyebutan namanya saja. Kalau di Bugis itu keloro ya, kalau di Bima onge ya, di timur itu haufu ya. Nah, kelor termasuk famili Moringaceae, memiliki daun berbentuk bulat kecil ya. Tersusun majemuk dalam satu tangkai gitu. Jadi ini saya juga di rumah lagi mengeringkan kelor kembali gitu ya. Nah, untuk pengeringan kelor di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama pengeringan alami, yang kedua dengan menggunakan pengeringan dengan menggunakan oven. Kalau penggunaan oven itu ditujukan untuk produk yang memang kita tidak menginginkan warna gitu. Tapi lebih cepat pasti. Ya misalnya seperti yang cookies dengan menggunakan coklat, saya melakukan pengeringan dengan menggunakan apa namanya oven gitu. Karena apa? Yang pertama lebih cepat, lalu yang kedua nggak akan ngaruh gitu warnanya, tapi kita mendapatkan khasiat. Tapi kalau misalnya saya membuat semprit, kue semprit atau nastar ya, nastar kelor, saya tidak dilakukan dengan proses pengeringan dengan menggunakan oven. Saya menggunakan apa namanya pengeringan alami gitu, karena memang saya menginginkan warna hijau yang cerah seperti itu. Jadi pada saat kita melakukan pengembangan produk, kita harus tahu dulu produk apa yang akan kita kembangkan. Nah, di sini kelor merupakan satu bagian tanaman yang banyak diteliti. Nah, di sini juga banyak ya peneliti-peneliti yang memang apa namanya mempelajari kelor itu seperti apa gitu ya. Nah, sampai ada yang apa namanya berpendapat bahwa kelor itu adalah mother best friend ya gitu atau miracle tree, di mana apa namanya si kelor ini dapat mengurangi mencegah kekurangan gizi, kelaparan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, manfaat daun kelor anti diabetes, ya, anti kanker. Lalu untuk manfaatnya sendiri ada mengobati rematik, termasuk mengatasi kulit kering. Nah, ini pemanfaatan pangan lokal. Pangan lokal itu merupakan salah satu pilar ketahanan pangan. Tadi yang saya sampaikan mungkin mengacu kepada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan tubuh seseorang untuk menyerap dan menggunakan zat gizi di dalam bahan pangan tersebut. Seperti itu mungkin. Nah, ini berbagai macam produk yang berbahan dasar pangan lokal ya. Jadi yang pertama itu misalnya dibuat minuman sehat ya, banyak sekali. Kelor juga termasuk ke dalam salah satu produk olahan ya yang dibuat menjadi minuman
ya, jadi minuman sehat. Hanya memang di sini ada kelemahannya, jika minuman tersebut berasal dari daun kelor akan ada endapan seperti itu, sehingga tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, ya seperti itu. Lalu dibuat snack sehat, ya snack sehat ini banyak ya, salah satunya dibuat sifon, ya sifon cake, ya, lalu dijadikan bahan pengobatan herbal, dan yang terakhir adalah cookies, mungkin yang dikembangkan oleh teman-teman di UNSIKA ya pada KKN ini gitu ya, membuat cookies, ceker, kelor seperti itu. Jadi sangat menarik ya Ibu Ratih dan teman-teman semua di sini apabila kita berbicara tentang pangan lokal. Sepertinya mungkin dari saya cukup. Mohon maaf kalau misalnya pada saat penyampaian ada beberapa yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Ibu Ratih, mangga Bu Ratih. Baik, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat. Sekedar cerita ini, Bu. Iya, Karena UNSIKA ini baru angkatan yang pertama yang akan mengambil tugas akhir ya. Beberapa iya, tugas akhir. Iya. Karena ini, jadi beberapa tugas akhir juga ada yang ingin memanfaatkan daun kelor ini, Bu. Wah, seru, boleh Bu kita sharing. Dan kebetulan mahasiswanya setahu saya ada di sini ya, nanti mungkin Wah, bisa. ya boleh. Jadi produk yang sudah saya kembangkan Bu dengan menggunakan kelor itu yang pertama saya lebih ke cookies ya Bu ya, ke cookies, lalu dibuat menjadi cake juga bisa gitu. Jadi kalau tepung kelor itu mungkin nanti kita bisa lebih sharing lagi ya gitu untuk terkait mendapatkan kualitas tepung kelor yang memang baik seperti itu Bu gitu. Dan di sini juga ini Bu, ternyata kalau saya lihat gitu Ibu, saya coba gitu mengeringkan daun kelor itu juga harus tingkat pemilihan daun Bu gitu. Jadi ada kan kalau di karena kebetulan saya belinya di pasar tradisional ya, tapi karena ini ternyata menarik, saya juga di rumah nyoba untuk menanam kelor gitu ya. Nggak mudah, nggak sulit juga gitu ya, cuma ditanam gitu aja, hanya memang nggak tinggi. Yang selama ini yang saya dapat itu ternyata ketika saya mengeringkan daun kelor dengan ukuran yang lebih besar gitu ya Bu ya, bentuk daun yang besar, itu ternyata dari hasil ininya itu lebih baik Bu dibandingkan dengan kalau kita menggunakan daun kelor yang muda dan yang ukurannya kecil seperti itu Bu. Seru sih Bu, memang menarik kalau gitu. Iya, ini mungkin Ibu Ani nanti bisa share gimana cara pengeringannya yang baik gitu ya, boleh Bu, banget. Karena kan itu harus melalui trial yang akan banyak gitu untuk mendapatkan hasil yang paling baik kualitasnya. Gitu, betul banget Bu, iya. Baik. Nah, hanya itu Bu, kalau misalnya pengeringan dengan menggunakan sinar matahari, kendalanya itu adalah waktunya lebih panjang gitu. Hanya memang dari tingkat warna itu lebih baik gitu. Hanya penelitian apalagi kalau mungkin di Bogor sering hujan kali ya Bu ya, Bu, jadi kendalanya betul. mungkin cuaca Sekarang kalau juga sore kali ya. udah jam 2 pasti hujan Bu, udah hujan. Ya, terus belum lagi kalau saya lupa nitip gitu ya, tolong angkatin kelor gitu. Ya udahlah hujan gitu ya. Ya udahlah kalau udah hujan kita sulit lagi gitu Bu, karena nanti dibesokan dia busuk gitu. Baik. Nah, itu tips and triknya ya, Ibu ya, untuk penanganan kelor. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ibu ya, dibagi menjadi 2 termin. Insya Allah satu termin akan ada 3 penanya dari peserta. Baik, kita masuk ke termin pertama. Ini saya bacakan 1 pertanyaan, Ibu langsung jawab atau saya langsung bacakan 3? Gini Bu, nggak apa-apa sih, karena sudah ditampilkan, alhamdulillah nih panitianya keren sekali gitu. Ya, baca, nanti saya coba langsung jawab sesuai dengan 3 pertanyaan ini. Ini semacam ini loh Bu, ujian lisan nih. Ini lebih ke arah pengalaman. Baik, yang pertanyaan pertama ini ya, dari Fitri. Mungkin di sini saya hanya akan lebih banyak membahas terkait pengolahan gitu ya Bu ya. Kalau misalnya terhadap kandungan gizi, mungkin nanti akan dijawab sepengetahuan saya gitu. Cara mengolah daun kelor yang baik dan benar agar tidak mengurangi kandungan gizi. Baik, Mbak Fitri, salam kenal ya gitu. Mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu Mbak Fitri ya. Seperti kita ketahui,
daun kelor itu termasuk ke dalam jenis sayuran, di mana sayuran ini sangat rentan sekali kehilangan kandungan gizi ya. Yang penting Mbak Fitri ketika mengolah daun kelor ya, kalau saya mencoba berdasarkan pengamatan gitu ya, saya tidak melakukan proses pengolahan. Ya, misalnya tadi saya ingin memperhatikan atau mempertahankan kandungan gizi. Nah, kalau misalnya dilakukan dengan proses pemanggangan, ya itu kan berarti kandungan gizinya akan berkurang. Belum lagi ditambah dengan proses pemanggangan dibuat cake-nya, berarti kan udah 2 kali proses pemanggangan gitu. Jadi semaksimal mungkin kalau misalnya Mbak Fitri lebih ke kandungan gizi, itu lebih baik dilakukan dengan proses pengeringan alami. Cuma itu ya, yang pertama itu adalah harus lama ya, memerlukan waktu yang lama. Atau yang kedua, ini ketika berbicara tentang memperhatikan kandungan gizi, saya juga sudah membuat tadi ya, kalau tadi cassava, jadi saya mengganti tepung terigunya dengan tepung moka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya mencoba untuk membuat stik moringa atau stik kelor. Jadi kalau produk saya Bu Fitri nggak jauh-jauh, yang saya kembangkan itu yang pertama puff pastry, yang kedua itu adalah cookies, yang ketiga chiffon. Ketiga produk ini yang sering saya otak-atik dengan menambahkan berbagai macam pangan lokal. Nah, kalau misalnya saya membuat puff pastry, kelor ini saya blend, airnya tidak dibuang. Nah, airnya ini saya gunakan untuk penambahan cairan yang dimasukkan ke dalam adonan, gitu. Kandungan gizinya hilang nggak? Enggak, karena airnya nggak saya buang. Beda halnya kalau misalnya mau membuat cake. Misalnya saya ingin membuat cake, tapi si daun kelor ini saya blend. Nah, itu akan ada vitamin yang larut. Ya, jadi saya tidak menyarankan kalau membuat cake kelor, saya selalu melakukan dengan teknik pengeringan secara alami, gitu kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Jadi ketika saya melakukan modifikasi resep ya, saya lihat dulu produknya apa ya, ada kemungkinan yang hilang atau tidak. Lalu yang berikutnya akan mempengaruhi warna atau tidak ya, karena di sini tidak mengurangi kandungan gizi, jadi maka saran saya itu adalah dilakukan dengan proses pengeringan. Kalau blend ya, kalau misalnya di blend seperti itu untuk produk yang memang kita menggunakan airnya itu bisa kita gunakan. Jadi semuanya masuk ke situ. Itu Mbak Fitri, mudah-mudahan terjawab. Lalu untuk umbu KH ya, umbu KH terkait pengolahan ceker dalam pembuatan cookies, apakah produknya tidak berbau amis karena ceker merupakan mohon di zoom punten. Apakah sudah diuji organoleptik? Oke, gini. Di sini tadi seperti yang saya sampaikan, jadi menarik Bu, selain kelor saya juga memang sangat ini sekali terhadap ceker. Jadi saya itu memang penggila ceker Bu, saya itu penggila ceker. Niat saya ya itu adalah bagaimana mempengaruhi ya teman hidup saya gitu ya, biar suka ceker gitu, karena tahu loh ini tuh bagus gitu ya, ceker itu bagus, tapi dia nggak mau ceker, malah kadang memang nggak mau nih kalau misalnya ada ceker, dia suka manyun gitu ya Bu ya, cemberut gitu kan, apaan kayak ginian ada di meja makan gitu, sembarangan gitu. Kalau saya ya sembarangan, itu makanan enak loh gitu ya, dibandingkan daging itu enak gitu ya, daging mahal, ceker murah gitu. Jadi kayak kalau misalnya lagi kangen ceker, itu masak sendiri ya, untuk masak sendiri, makan sendiri gitu ya. Masaknya juga sama gitu ya. Kalau anak-anak itu nggak mau makan ceker karena ribet. Ya dia nggak suka gitu karena ada tulang-tulangnya, Bunda dagingnya cuma sedikit katanya, cuma di bagian ujung itu aja kan Bu, yang bagian sendi itu, tapi di bagian yang jari-jarinya itu kan mereka sulit untuk makan gitu ya, anak-anak namanya juga. Nah jadi saya terketuk hati saya, terus saya ngelihat gitu ya, ceker itu dibuat seblak harganya berapa sih ya, 15.000, jarang 15.000 juga ya seblak ceker. Udah membuat empuk si ceker itu lama. Berarti kan kita berkaitan dengan bahan bakar. Terus
lama harga jualnya, kalau saya balik lagi dasar ibu-ibu ya gitu ya, harga jualnya seberapa sih gitu ya, dibuat seblak, dibuat kerupuk, dibuat keripik, itu luar biasa Bu, saya sangat salut sekali untuk pengrajin kerupuk dan keripik ceker, itu luar biasa ya, karena memang kita harus membuat si ceker ini empuk kan gitu, saya pikir gitu, kayaknya bikin tepung ceker deh ya gitu, ingin dapat nih manfaatnya, saya lakukan beberapa kali percobaan, karena memang untuk ceker ini saya pertama kali melakukan di penelitian pembuatan sifon. Saya melihat sifon cake itu yang banyak di pasaran itu hanya dibuat sifon pandan, sifon vanila gitu. Saya ingin membuat varian baru, ya membuat varian baru dengan penambahan ceker. Cake itu kan ada 3, ada pound cake, ada sponge cake, ada sifon cake. Ya, dari ketiga berdasarkan survei, dari ketiga jenis cake ini yang paling banyak disukai adalah sifon cake. Nah, saya mau coba untuk ngotak-atik di sifon cake dengan penambahan tepung ceker. Nah, membuat varian baru yang tadinya sifon itu memiliki rasa yang manis, saya mencoba untuk membuat rasa yang gurih, dibuat ceker. Tapi ternyata benar nih kata Mbak atau Mas, umbu, bau amis. Ya, bau amis. Belum lagi si sifon itu banyak menggunakan putih telur, bau amis. Nah, lalu saya mencoba untuk menambahkan ini apa namanya spekulas. Ternyata enak. Orang nggak menyangka kalau itu ada cekernya, ya karena dialihkan pada rasa spekulas. Jadi saya buat 2 perlakuan pada ya jarang kan ya Bu ya, cake rasa kari gitu ya, sama sifon rasa spekulas. Kalau spekulas orang udah pokoknya cekernya walaupun ada bau amis ya, bau amis tapi tertutupi oleh rasa spekulas. Yang sifon kari, pada saya itu kari. Sifon ini rasa kayak makan apa ya gitu ya. Jadi tapi si bau cekernya juga tertutupi gitu ya. Nah, ternyata dari 100% ya itu memang 40% menyukai rasa kari, 60% menyukai rasa spekulas. Nah, saya di sini menganggap bahwa penelitian ini berhasil karena apa? Walaupun hanya 40%, tapi orang bisa menerima ternyata sifon gurih itu enak gitu. Jadi kalau spekulas 60% saya wajar gitu karena memang spekulas ini banyak dimanfaatkan untuk pembuatan kue kan gitu ya, kue spekulas itu udah atau spekuk itu udah biasa gitu ya. Jadi saya selalu menerapkan kepada mahasiswa ya yang memang cobalah buat gitu ya walaupun kalian membuat cekernya di rumah dulu gitu, tapi kepada pasien gitu itu bisa ditambahkan ya untuk dibuatkan menjadi snack di rumah sakit misalnya dan lain-lain seperti itu gitu. Jadi apakah proses khusus pengeringan atau proses lain? Nah, terkait proses pengeringan di sini saya membuat 2 kali perlakuan tadi yang seperti saya jelaskan. Yang pertama saya presto tuh si ceker itu. Ya, saya presto, airnya nggak habis. Ternyata pas masuk uji lab sedikit sekali kandungan proteinnya gitu. Ini banyak yang hilang gitu. Ya, lalu saya keringkan memang benar-benar kering, tapi waktunya lama. Ya, untuk proses pengeringan, untuk proses membuat si ceker itu empuk lama waktunya. Bahan bakar loh lagi-lagi. Ya, bahan bakarnya waktu bahan bakar gitu ya. Itu akan terbuang banyak. Saya coba marinate terus saya langsung aja saya panggang. Ya, itu ternyata di situ hanya ada satu kesulitan. Satu kesulitannya itu adalah kolagen yang terdapat di dalam si ceker itu menjadi alot kan. Ya. Jadi sulit untuk hancur. Cuma itu aja. Ya, waktu lebih cepat, lebih praktis, ya dan lain-lain. Cuma itu aja kendalanya. Karena apa? Saya menggunakan alat pembuat tepung secara ukuran rumah tangga. Saya menggunakan blender biasa. Nah itu jadi untuk penelitian lebih lanjut mungkin itu harus ada alat khusus untuk masuk lab juga sepertinya ya yang dilakukan untuk proses penggilingan si tepung ceker ini
seperti itu. Jadi bau amis itu bisa kita siasati, Mas. Yang pertama itu adalah dengan penambahan bahan rempah gitu ya untuk mengurangi si bau ceker. Nah, di pengamatan yang berikutnya terkait proses pembuatan cookies, ini ternyata saya coba melakukan hal yang sama. Ya, saya karena pikiran saya tuh gini, ada kelor di sini. Saya ingin membuat cookies sama seperti nastar gitu. Tapi kalau nastar itu kan hanya murni tepung terigu. Ya, tepung terigu ditambahkan dengan tepung kelor aja gitu ya. Bagus, cantik, di dalamnya ada jadi hijau, perpaduan hijau dengan selai nanas itu udah bagus. Nah, lalu saya coba menambahkan, membuat cookies lagi ya, dari drop cookies ya, drop cookies atau yang kita kenal dengan butter cookies seperti itu ya. Itu mencoba ya dengan penambahan spekulas dan lain-lain. Ternyata untuk cookies itu nggak nyambung rasanya karena ada ceker gitu. Ya, ada ceker, spekulas, terus ada daun kelor, itu nggak nyambung rasanya. Ibu Ani, terputus ya. Bu Ani, kita tunggu sebentar ya. Sepertinya kendala signal. Ya, mohon maaf Ibu, saya kembali. Mohon maaf ya Bu. Ya, tadi sempat putus. Jadi tadi saya coba untuk gimana ya modifikasinya gitu. Ya udahlah, kita kembali lagi ke coklat. Jadi ketika dimasukkan ketika diuji organoleptik kepada ibu-ibu gitu ya, sasaran saya karena ibu-ibu sebelum ke anaknya gitu ya, inginnya sih anak-anaknya gitu, sebelum ke anaknya ibu-ibu itu ini nggak kerasa loh rasa kelornya. Kalau kelor memang saya tinggalkan lah karena memang nggak akan kelihatan gitu ya, tapi saya mau mendapatkan khasiatnya saja. Si cekernya juga nggak terasa gitu, seperti itu, teksturnya kering gitu, seperti itu. Jadi saya sampaikan ini adalah peluang usaha yang baik gitu ya. Sekarang juga sudah bermunculan orang yang memang memproduksi healthy cookies gitu. Salah satunya bisa ditambahkan di sini ceker. Dan memang fantastiknya lagi ketika membuat cookies ceker ini ya, perbandingannya itu adalah lebih dari 50% tepung. Jadi sebagian besar tepung ceker gitu. Hanya walaupun dari tekstur itu tidak akan selembut tepung terigu karena ceker kita ketahui bahwa yang digunakan ini adalah ceker beserta tulang seperti itu. Itu mungkin pertanyaan kedua, mudah-mudahan terjawab. Untuk pertanyaan ketiga, mohon maaf di slide saya tidak terlihat Mbak Sekar. Baik, saya bacakan ya Ibu ya. Boleh, silakan. Bagaimana dengan kandungan gizinya daun kelor? Jadi dimasukkan. Ibu punten suaranya kecil. Mengenai kandungan gizi daun kelor, Bu Ani. Oke, betul. Nah, di sini baik untuk kandungan gizi dari daun kelor ya. Jadi seperti yang kita ketahui mungkin untuk kandungan gizi dari si daun kelor ini, ya Ibu, bisa kita lihat bahwa sebentar saya cek dulu. Bentar ya Bu, bisa ditampilkan nanti sebentar. Mana nih, sebentar Bu. Oke, ini bentar ya Bu. Nah, jadi untuk si daun kelor, halo tes. Ibu sudah terdengar suaranya?
Terdengar ya Bu ya gitu. Jadi berdasarkan Terdengar. Kemarin ya yang dilakukan untuk uji laboratorium gitu yang dilakukan pada saat proses pembuatan tepung daun kelor itu sendiri ya. Jadi di sini tertulis bahwa itu untuk produk cookies ya, untuk produknya itu sekitar untuk tepungnya sendiri ya ada 89 kilokalori, proteinnya ada 13,8, lemaknya 15,5 ya, dan karbohidratnya 44,9 gram untuk si daun kelor, di mana dari 500 gram daun kelor ya, yang si daun kelor segar itu hanya 75 gram tepung daun kelor saja gitu. Jadi jadi sangat banyak sekali penyusutannya gitu. Hanya yang memang yang diambil itu adalah bagian daunnya gitu. Dikeringkan, terus saya keringkan, terus saya blender ya sekitar segitu 70 sampai 80 gram. Itu lumayan hilangnya lumayan banyak seperti itu. Jadi yang tertera tadi itu adalah tepung daun kelor. Baik, terima kasih Bu Ani. Selanjutnya kita ke termin selanjutnya ya Bu Ani ya. Ya. Ada 3 pertanyaan lagi, ini termin terakhir ya, dari Mbak Aulia mengenai apa benar jika PMT balita kurang ditambahkan daun kelor dapat meningkatkan atau memperbaiki status gizi balita. Jadi penambahan daun kelor di PMT, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi ini memang sasaran Bu Ani itu sebetulnya ingin ke arah sana gitu. Jadi terus terang memang di daerah, karena saya kan tinggal di daerah perkampungan ya Bu Ratih gitu. Jadi memang banyak sekali kasus stunting itu masih tinggi. Ya gitu, kasus stunting lebih tinggi karena pengetahuan ibu yang memang kurang, yang masih kurang seperti itu. Nah, saya menginginkan bahwa dengan adanya cookies kelor ini ya bisa memperbaiki status gizi seperti itu. Hanya memang di sini kita kembali lagi ya, karena memang untuk status gizi itu kan tidak hanya bisa didapatkan dari memproduksi cookies ya gitu Bu. Kalau misalnya membantu bisa. Tapi kalau misalnya meningkatkan dengan hanya mengkonsumsi daun kelor saja, itu sepertinya agak sulit. Seperti itu sih yang saya bisa pahami seperti itu. Ya, jadi daripada mereka mengkonsumsi snack yang memang tidak memperhatikan kandungan gizi, kan lebih baik kita buat menjadi produk ya, di mana kelor ini dapat meningkatkan status gizi. Ya, jadi dapat membantu gitu. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Jadi lebih membantu ya Ibu ya untuk meningkatkan status betul Bu, gizi gitu. balita. Ya, kita kadang untuk kalau berbicara tentang gizi balita itu sangat kompleks Bu. Ya Bu ya gitu ya. Jadi asupannya itu kan tidak hanya berupa snack saja. Kita harus memperhatikan juga makanannya dan lain-lain seperti itu. Jadi nggak bisa hanya dari kelor. Kalau saya sih seperti itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua ya Bu Ani ya. Bila dibandingkan dengan penambahan pure daun kelor dan tepung daun kelor, mana yang lebih baik dan lebih cocok digunakan pada sebuah produk? Apakah pure atau pakai langsung tepungnya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ratih. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, ya saya dasarnya itu tadi ya dari sekitar 500 gram ya. Jadi kalau saya misalnya membuat produk cookies, beli 2 kresek daun kelor gitu kan, saya saya pisahkan gitu Bu. Batangnya nggak saya gunakan ya. Nah, itu setelah dikeringkan kan sekitar 80 gram. Jadi dari 500. Jadi kalau misalnya lebih baik yang mana? Saya sih lebih baik ke yang tepung. Kita kembali lagi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Tapi kalau misalnya kandungan gizi yang didapatkan, kalau misalnya pure itu kan berarti kalau misalnya kita 500 gram
daun kelor gitu ya, 500 gram daun kelor. Itu kan berarti totalnya banyak. Tapi kalau dikeringkan kan itu lebih menyusut seperti itu. Kalau saya sih kalau saya sesuai dengan kebutuhan, ya Bu, sesuai dengan kebutuhan kalau lebih baik yang mana? Kalau saya akan memilih lebih baik pada saat menggunakan tepung daun kelor seperti itu. Makanya sekarang kan banyak Bu, untuk daun kelor sendiri sudah banyak yang dilakukan proses pengeringan dijual dalam keadaan kering seperti itu ya. Walaupun hanya diseduh aja juga ada, diseduh, hanya diseduh gitu, seperti itu Bu. Ada juga yang jual tepung daun kelor ya Bu ya, udah Ada, jadi. sudah banyak ya, sudah banyak Bu, tepung daun kelor sudah banyak sekarang yang jual. Yaitu memang apa namanya, kalau sekilas memang rasanya itu mirip-mirip kalau di cookies, kalau di cookies itu, ini kok kayak Bunda ini green tea ya? Iya gitu aja kan, iya aja gitu ya anak-anak ya. Padahal soalnya gini, kalau misalnya dibilang kelor, apaan daun yang itu? Gitu ya, dia suka yang itu. Tapi kalau green tea kan lebih apa? Maca lebih gitu kan, jadi terlihat keren. lebih keren. Inilah apa namanya fungsi kita gitu ya, tugas kita Bu untuk apa namanya memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa maca itu kalau dibandingkan dengan kelor itu lebih tinggi manfaatnya kelor kan, seperti itu. Baik. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Firdaus ya Bu. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, kandungan gizi ceker ayam dari peternakan dengan ayam kampung ada berbeda atau tidak? Dan yang kedua, kalau daun kelor dibuat menjadi tepung, apakah kandungan gizinya akan berkurang atau tidak? Baik, terima kasih Mas Firdaus, pertanyaannya bagus sekali nih. Apakah kandungan gizi ayam kampung? Oke, baik Mas Firdaus, di sini tepat sekali nih Mas Firdaus. Kebetulan Ibu Ani baru melakukan pengamatan berupa tepung ceker ayam broiler. Tapi dari pengamatan yang Ibu Ani lakukan di sini ternyata untuk apa namanya jenis ceker ya, itu kan kalau ayam broiler ukuran cekernya itu ada yang besar, ada yang kecil ya seperti itu. Nah di sini ternyata kalau misalnya ceker yang ukurannya besar itu akan apa namanya menghambat proses pengeringan seperti itu. Jadi Bu Ani baru melakukan pengamatan ya untuk menggunakan tepung ceker ayam yang berukuran kecil, belum sampai ke tepung ayam kampung gitu. Jadi ayam kampung belum dilakukan pengamatan, sehingga mungkin ini PR saya gitu ya, karena memang saya menarik sekali untuk apa namanya terkait ceker ayam ini gitu. Ini adalah PR saya Mas Firdaus, nanti mungkin suatu saat saya akan membandingkan antara ceker ayam broiler dengan ceker ayam kampung. Jadi untuk pertanyaan pertama saya masih utang nih ya sama Mas Firdaus gitu ya, kalau dari kandungan gizinya seperti kalau dibuat tepung ya Mas ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau daun kelor dibuat menjadi tepung, apakah kandungan gizinya berkurang? Kalau di sini saya jelaskan tidak seperti itu. Ya, jadi apa namanya kandungan gizi ya yang terdapat di dalam ceker itu berkurang karena memang itu proses perlakuan atau pengeringan ya seperti itu. Tapi nggak hilang banyak sih. Terima kasih sekali Bu Ani. Sama-sama Bu Rati, senang ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini senang banget saya karena benar kata Bu Ani ya, orang tuh banyak beranggapan ceker itu kayak bukan makanan yang layak dikonsumsi gitu ya. Jadi banyak sekali yang enggan mengkonsumsi ceker, padahal di balik ceker itu banyak sekali kandungan gizinya, terutama protein ya. Betul. Dan daun kelor seperti yang Ibu Ani cerita juga bahwa kalah saing dengan maca gitu ya. Iya, betul Bu. Ya, jadi ya padahal kelor itu lebih mudah didapat, lebih murah juga. Lebih murah juga. Jadi ini PR kita bersama untuk meningkatkan konsumsi dari daun kelor dan juga ceker dengan cara memodifikasinya tentu ya Ibu ya. Ya, betul Bu, betul sekali. Oke. Terus sekaligus saya merangkum sedikit dari materinya Ibu Ani hari ini yang sudah silakan Ibu, silakan dipaparkan dengan baik bagaimana pemanfaatan pangan lokal untuk tidak hanya meningkatkan konsumsinya tapi bisa
dipakai dengan asupan gizinya gitu ya. Ternyata dari pangan lokal yang tidak dianggap itu mengandung banyak kandungan gizi gitu ya. Sekian kira-kira sedikit ya Alhamdulillah. saya simpulkan. Terima kasih banyak sekali Ibu Ani atas Sama-sama Ibu Rati, alhamdulillah. yang diberikan kepada kami hari ini dan semoga bisa tersampaikan dengan baik bagi peserta. Baik, saya kembalikan kepada MC ya. Terima kasih Bu Rati. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan Terima bisa kasih. silaturahmi nanti ya Bu ya. Amin, Secara main-main online. Ibu ke Karawang, Insya Allah, nanti kita insya Allah. kulineran. Ya, oke Bu, senang banget insya Allah. Iya, nanti kita kulineran. Baik, Siap. itu saja ya materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf jika ada Sama-sama. salah kata, ada salah perbuatan yang tanpa sengaja mungkin menyakiti hati peserta Amin. bahwa itu dengan Bu Ani. Baik, saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Anastasia. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Ratih. Acara selanjutnya yaitu penayangan video kegiatan KKN KKR Unsika 2021. Selamat menyaksikan. Sadar gak sih kalau makanan lokal itu sering dianggap sebelah mata karena makanan impor? Superfood, istilah yang melabeli panganan impor dengan iklan yang besar-besaran mempengaruhi cara pandang masyarakat kita. Padahal faktanya, panganan lokal juga gak kalah bergizi loh. Dan dua pangan lokal yang akan jadi concern kita ke depan yaitu daun kelor dan ceker ayam ini. Sebelumnya kita samain pemahaman dulu yuk, apa itu pangan lokal? Jadi, pangan lokal adalah bahan makanan yang diproduksi dan dikembangkan di suatu wilayah berdasarkan potensi dan sumber daya biofisik dan sosial budaya setempat. Karena itulah pangan lokal mudah didapatkan. Satu hal yang pasti, kalau pangan lokal ini punya segudang manfaat. So, untuk kamu yang mau hidup sehat, yuk kumpul. Next, kita akan bahas lebih banyak lagi soal manfaat dari pangan lokal ini di next video ya. Hey, 그게 착각하고 있어. 네 생각엔 왕자, 내 생각엔 왕자. Fantastic reaction. Tahu nggak sih mengapa ceker ayam dan daun kelor dijadikan pilihan dalam pembuatan cookies? Cookies merupakan makanan yang digemari oleh masyarakat. Ini dia alasannya. Pertama, daun kelor. Menurut penelitian Suhartini, penambahan tepung daun kelor dapat meningkatkan kandungan protein dan kalsium. Sedangkan pada penelitian Cahyaningati, penambahan tepung daun kelor dapat menambah beta-karoten yang memiliki fungsi sebagai antioksidan dan juga imunitas tubuh. Kedua, ceker ayam. 100 gram ceker ayam yang dirubah menjadi tepung menurut penelitian Rasbawati memiliki kandungan protein sebesar 49,36%. Sedangkan menurut penelitian Ambalita, peningkatan jumlah kadar tepung ceker ayam dapat meningkatkan kalsium dan juga protein. Itu dia informasi mengapa dipilihnya ceker ayam dan daun kelor. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai, kamu tahu nggak betapa pentingnya mengkonsumsi protein dari makanan? Di video kali ini aku akan bahas pentingnya konsumsi protein dari bahan ceker ayam dan daun kelor. Yuk simak videonya sampai akhir. Ceker ayam dan daun kelor memiliki kandungan zat gizi yang sangat baik bagi tubuh, khususnya protein. Kandungan protein yang tinggi baik dikonsumsi bagi anak-anak yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Nah, lalu berapa sih kandungan protein yang ada di daun kelor dan ceker ayam? Dalam 100 gram ceker ayam dan daun kelor memiliki protein yang melimpah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ceker ayam matang mengandung 19,8 gram protein. Yang kedua, daun kelor segar mengandung 6,8 gram protein. Dan yang ketiga, yaitu daun kelor kering mengandung 21,7 gram protein.
Nah, itu dia jumlah protein di ceker ayam dan daun kelor. Lalu apa sih dampak jika kita kekurangan konsumsi protein? Simak video selanjutnya ya. See you! Baik, sudah hampir di ujung acara. Selanjutnya saya akan mengumumkan peserta webinar yang mendapatkan door prize. Selamat kepada Umbu, kepada Najla, dan kepada Eka Aprilia. Dan untuk peserta yang mendapatkan door prize ini dipilih berdasarkan pertanyaan terbaik oleh panitia. Dan untuk para pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia. Untuk itu, terima kasih kepada pemateri Ibu Ani Nuraini SPD MPD yang telah memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang telah mengikuti webinar sampai dengan selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Saya Anastasia Fortuna selaku MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia, sukses acaranya. Bu Rati, Bu Eka, saya pamit. Terima kasih banyak Bu Ani.